Pilkada Jakarta tahun 2017 diprediksi bakal berlangsung ketat. Dalam hasil survei 3 lembaga, tidak ada pasangan yang memiliki elektabilitas di atas 50%. Tak usah diragukan lagi, Pilkada Jakarta memang pesta demokrasi lokal Jakarta, rasa Pilpres. 3 pasangan, yakni Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti, Silviana Murni telah mendaftar ke KPU Jakarta. Mereka berebut kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam rivalitas segitiga yang tak gampang. Gelagatnya tampak jelas dari hasil survei sejumlah lembaga yang dirilis antara 4 hingga 6 Oktober lalu. Polling 3 lembaga digelar setelah 3 pasangan mendaftar ke KPU Jakarta. Hasilnya, Lingkaran Survei Indonesia menyebut elektabilitas Ahok Jarot 31%, Anies Sandiaga 21%, dan Agus Silviana 19%. Dalam survei Polmark Research Center, Ahok Jarot memiliki elektabilitas hampir 32%, Anies Sandiaga 23,2%, dan Agus Silviana 16,7%. Dalam survei Populi Center, Ahok Jarot nangkring di urutan pertama dengan 45,5%, lalu Anies Sandiaga 23,5% dan Agus Silviana 15,8%. Dari 3 hasil survei tadi, tak ada pasangan yang meraup 50% plus 1 sebagai syarat memenangkan Pilkada Jakarta. Artinya, Pilkada Jakarta bisa berlangsung 2 putaran. Dan satu hal lagi yang harus dicermati 3 pasangan plus tim sukses serta partai politik pendukungnya. Masih tingginya responden yang belum memutuskan dan tidak tahu akan memilih siapa. Menurut Polmark Research Center dan Lingkaran Survei Indonesia, angkanya sekitar 28%. Sementara dalam survei Populi Center ada 15,2%. Ya, rivalitas 3A, Ahok, Anies, dan Agus. Itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Eriko Sotarduga, Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ahok Jarot, yang juga Wasekjen PDI Perjuangan. Lalu ada Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Partai Pendukung Agus Silviana Murni. Dan ada pula Mardani Alisera, Ketua Tim Pemenangan Anies Sandiaga Uno, serta Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ada 3 kubu plus Bang Don orang di tengah. Iya, saya nggak jelas. Bukan kubu keempat. Ya, tapi dari bajunya sudah kelihatan. Oh iya. Bajunya biru. Kan? Tapi kesimpulannya sama, hatinya itu pasti merah tua, pasti merah. Kalau hatinya biru sakit. Oke, ini sudah naik 1 tahap. Paling tidak ketika survei-survei sebelumnya, Ahok melawan bayang-bayang, kita bilang begitu. Sekarang sudah jelas dan kemudian ini titik start? Iya, kalau lihat seperti sekarang memang kan 1 langkah sudah lebih maju, ada kepastian. Daripada sebelumnya bayang-bayang, ibarat sajian makanan, resto, semua menu sudah di atas meja. Tinggal dicicip oleh para tamu yang datang, mereka mau cicipi siapa. Dan survei-survei yang dibacakan tadi memperlihatkan ini pola orang yang datang itu mencicipi menu A, ini menu A2, yang ini menu A3, kan A semua ketiga-tiganya. Lalu kemudian dari survei tadi mengatakan masih ada 28% yang belum memutuskan untuk memilih, itu menurut salah satu survei. Survei yang lain mengatakan 12,5%. Jadi orang-orang ini adalah, atau publik yang semacam ini adalah mungkin masih menunggu kepastian dari beberapa waktu ke depan. Tapi saya merasa bahwa perubahan akan terus terjadi pada saat-saat yang akan datang ini. Iya, karena praktis ini belum kampanye. Betul, ini, ya. Dia belum kampanye, belum apa-apa. Belum kampanye tapi sudah banyak di media. Si A yang 1, A kedua, dan A ketiga sudah bisa dilihat di media sering-sering. Begitu ya Pak Syarif? Iya, betul. Pasangan Agus Silvi yang merupakan didukung oleh Partai Demokrat, PKB, PAN, dan P3, memang pasangan ini kan baru muncul pada saat pendaftaran di DKI. Detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir.
Kemudian mereka juga baru memperkenalkan diri pada hari pertama, itu tanggal 2 September kemarin. Jadi kalau survei 1, 2, 3 pada masuk akal 2 Oktober begitu ya? kemarin. Gitu. Ya, jadi kami berterima kasih atas respon masyarakat yang begitu tinggi karena baru 1 kali turun sudah mendapatkan modal yang cukup bagus, 19, sekian persen. Itu adalah awal yang bagus karena ini menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan survei-survei sebelumnya bahwa sebenarnya rakyat DKI itu menginginkan perubahan dan menginginkan pemimpin gubernur alternatif. Nah, menginginkan perubahan, menginginkan gubernur alternatif di sebelah sana soalnya mirip juga. Tapi 1 kali turun, 19 3 kali turun. Gubernur, calon wakil gubernur 15 hari. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat hal yang wajar ya, sebelum ada kandidasi selesai, petahana tinggi. Tapi ketika sudah jelas siapa, akan ada rasionalisasi ke kurva normal. Angka-angkanya hampir sama ya, dan menurut saya ini menunjukkan betapa DKI pada start awalnya memberikan harapan bahwa kita tidak akan ada race of the two horse kayak minta maaf Pilpres kemarin yang bukan luka ya, tapi ceritanya panjang buat kami. Tapi ini kalau 2 putaran juga akan ada belakangan. Nanti dulu dong. Ini dulu sekarang 3 gitu loh. Intinya adalah pada saat awal DKI ini sudah beauty contest. Sebagaimana Mas Anies katakan, ini festival karya, festival gagasan, ada 3A, tiga-tiganya memberikan yang terbaik buat publik Jakarta. Tinggal bagaimana publik cerdas melihatnya. Tentu kalau dilihat agak ini ya, nanti Eriko belakangan enak nih. Tapi petahana ini memang naiknya 3 bulan terakhir itu turun gitu. Dan kalau kami hasil analisanya, nanti saya yakin Pak Sarip setuju sama saya. Yang undecided tuh Pak Sarip, itu yang nggak akan milih yang petahana. Karena kalau mau milih petahana, udah dipilih dari 2 tahun yang lalu. Tinggal kita berdua dapetinnya gitu dong. Yakin nggak milih petahana? Inilah, memang saya dari awal sudah menduga ini pasti Mbak Nunung ini pakai merah ini pasti mendesak, tapi karena pakai putih, merah putih enggak masalah. Ini memang menarik, Mbak. Kalau dari kami, memang kami mensyukuri hasil survei-survei ini membuat kita itu menjadi selalu mawas diri. Karena bagaimanapun juga hari per hari itu kan berbeda. Ini satu hal, coba kalau kita melihat dari hasil LSI ya, bahwa untuk Ahok Jarot itu 31,4%. Betul. Ya. Kemudian yang lain 19,3, 21,1, dan yang belum memilih, ini tadi yang 28. disampaikan 28,2. Jadi kalau kami melihat yang belum memilih itu antara 15 sampai 30 Pak Don Bosco. Nah, ini survei dari Populi Center, kita 45, sementara yang lain 15,8 dan 23,5. Tidak terlalu jauh dengan survei LSI. Tetapi yang belum memilih 15,2. Coba Mbak Nunung lihat ini, Mbak Nunung lihat. Antara 15,2 dengan 28,2, artinya yang belum memilih antara LSI dan Populi, ada selisih 13%. Nah persis ini bukan Saya seperti mau diatur-atur. Dari 45, loh yang mau saya sampaikan, bahwa ternyata undecided voter itu ternyata memilih pasangan petahana kalau mau dilihat dari sini. Gitu, Tapi saya mau sampaikan di sini. Karena harus sesama lembaga survei. Saya mau sampaikan di sini. Ini juga memang tentu metodologinya perlu kita pertanyakan, Bang Mardhani, begitu juga Pak Sarip Hasan, Bang Don Bosco. Nah, kedua juga memang kita berharap kepada lembaga survei ini harus terbuka. Siapa yang membiayain? Ini juga penting, Mbak Nunung. Artinya jangan nanti seperti seolah-olah begini, pasangan petahana ini dari nanti 45, minggu depan 43, minggu depannya lagi 40, 38. Ini kan boleh-boleh saja kan namanya. Kita kan memang tidak bisa 100% percaya ini akan benar begitu ya Bang. Dan seperti TV dengan ratingnya. Itu betul. Memang menarik kali ini bahwa ada klaim dari berbagai pihak, bukan dari berbagai pihak, maksud saya dari para petarung ini tentang hasil survei. Yang mengunggulkan misalnya Ahok jauh di atas, dikomplain sama yang merasa justru tidak mungkin seunggul itu gitu, karena dari survei yang lebih dipercaya adalah yang unggulnya makin tipis, Ahok makin turun kan gitu kira-kira. Ini menarik memang. Jadi pertanyaannya adalah bahwa
ya mungkin kepada publik ya untuk betul-betul lebih cermat untuk lihat hasil survei. Betul bahwa memang hasil survei itu kan kadang-kadang tergantung pertanyaannya, tergantung Dan waktunya terbuka kapan atau mungkin tertutup, waktunya kapan. Tetapi satu hal, survei ini mengingatkan saya pada Pilpres kemarin. Bagaimana kemudian orang mengadakan survei sampai kemudian hasil akhir itu bisa berbeda. Betul kata siapa Usep yang dari apa namanya? Populi. Populi ya. Kami mungkin juga salah, tapi kami tidak ingin berbohong. Kita berharap bahwa semua lembaga survei melakukan hal yang sama. Ya, mungkin salah, tapi jangan tidak berbohong. berbohong. Itu penting. Gitu. Iya, dan buat 3 kandidat masih panjang soalnya Masih waktunya panjang. sampai bulan Februari. Karena